Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat tadi saya rasa kita semua sering sekali mendengarnya dari para mubaligh, ulama, ustadz sejak mungkin bertahun-tahun lalu. Ayat yang kemudian memposisikan orang-orang yang beriman itu tidak hanya kemudian menjalankan ritual-ritual ibadah seperti yang diperintahkan Allah, sholat, berpuasa, membaca Quran dan sebagainya, haji dan umrah, tetapi adalah justru disebutkan dalam ayat tadi, orang-orang yang beriman itu orang yang menggunakan akalnya, ulil albab. Siapa itu? Orang-orang yang kemudian memikirkan penciptaan langit dan bumi. Di ayat tadi juga diakhiri dengan kata-kata, ujung dari pemahaman kita ketika mengetahui penciptaan langit dan bumi oleh Allah ini begitu dahsyatnya, membuat orang yang beriman tadi itu semakin beriman dan taat, bahkan semakin tunduk kepada Allah, seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ayat ini yang kemudian membedakan orang muslim dalam mendalami ilmu pengetahuan, teknologi dan sains dengan orang-orang dari dunia barat. Karena dalam ayat ini terlihat bahwa mendalami sains dan teknologi bagi seorang muslim itu dasarnya adalah iman. Dia melihat penciptaan langit dan bumi di alam semesta ini, bagaimana proses terjadinya siang, malam, hari, bagaimana alam semesta ini diciptakan dengan berbagai isinya, binatang, hewan, melalui ilmu biologi, fisika, kimia, dan sebagainya. Tapi tujuan dari mendalami sains dan teknologi tadi adalah membuat orang muslim yang beriman tadi semakin taat dan tunduk kepada Allah. Karena dia kemudian bisa berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia sama sekali yang diciptakan oleh Allah. Bedanya dengan dunia barat, orang yang kemudian mendalami sains, ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia barat, ujung-ujungnya dari penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut bukan membuat dia semakin beriman, semakin tunduk dan taat kepada Allah Tuhannya, tetapi membuat dia sekedar menganggap ilmu pengetahuan sains dan teknologi tadi mempermudah kehidupannya. Bahkan orang-orang di dunia barat menganggap ilmu pengetahuan, teknologi dan sains itu menjadi penentu kebenaran terhadap segala sesuatu fenomena di alam semesta ini. Padahal kita tahu ilmu pengetahuan, sains dan teknologi dari dunia barat itu hanya mengandalkan metode rasionalitas, menggunakan akal manusia yang terbatas, dan menggunakan metode ilmiah atau metode empirik. Selain itu,
perbedaan lain dari seseorang yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sains dengan kaidah barat, akhirnya membuat penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan sains itu tujuannya adalah agar bagaimana dia bisa hidup mendapatkan uang, materi, ketika dia berkompeten menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains itu. Jadi, sains kemudian berimplikasi kepada materi saja, penghasilan, pendapatan secara ekonomi. Sangat jauh berbeda dengan para ilmuwan di masa lalu di abad pertengahan, di masa-masa kejayaan peradaban Islam di abad pertengahan atau masa kegelapan benua Eropa, dunia barat di abad ke-12 Masehi. Pada masa itu sebut saja nama Ibnu Haytham, seorang ilmuwan yang kemudian menemukan berbagai kaidah hukum optik dan kemudian dianggap oleh ilmuwan barat sebagai perintis kaidah metode ilmiah jauh sebelum dunia barat menemukan metode ilmiah dalam penelitian ilmiahnya. Dialah Ibnu Haytham. Dalam sebuah buku yang sempat saya baca, ketika beliau ditanya, kenapa Anda, Ibnu Haytham, mendalami ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains? Apa yang dia jawab? Yang dia jawab adalah, saya mendalami pengetahuan, teknologi, dan sains ini karena sebagai wujud kemanusiaan saya, sebagai hamba Allah, agar saya semakin taat dan tunduk kepada Allah. Jadi niatnya bukan menjadikan ilmu pengetahuan dan sains sebagai sumber materi penghasilan ekonomi seperti dunia barat, tetapi jauh lebih mulia menjadikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains itu sebagai cara dia menjadi hamba Allah agar dia semakin tunduk, taat, dan patuh kepada Allah. Sambil berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Efek buruk lagi ketika dunia barat menjadikan ilmu pengetahuan dan sains ini tidak seperti yang dilakukan oleh kaidah Islam adalah akhirnya seperti salah satu penelitian yang saya kutip dari sebuah jurnal ilmiah di tahun 2009 yang mengatakan bahwa ternyata mayoritas 80% saintis, akademisi di Amerika Serikat, kebanyakan mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan itu ada. 80%. Dibandingkan dengan masyarakat awam di Amerika Serikat, yang kemudian lebih banyak yang percaya kepada Tuhan itu ada. Ini sangat ironis dan memprihatinkan dan menjadi renungan bagi kita semua. Dampaknya sangat buruk ketika menempatkan posisi ilmu pengetahuan dan sains ini seperti kaidah barat. Efeknya itu tadi, beresiko pada membuat para saintis itu tidak lagi mengakui adanya Tuhan. Semoga kita semua bisa menjadikan momen Ramadan kali ini untuk kembali memposisikan sains secara tepat dalam Islam. Posisi yang seperti apa? Sains yang kita kembangkan dan kita pelajari harus membuat kita menjadi orang yang lebih soleh, lebih taat, lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.